Siap dong, tapi ini terlalu formal. Ganti dulu ya. Oke. Salam diplomat. Saya Pugu TB. Saya siap bikin gebrakan. Sebagian besar masyarakat di dunia suka menggunakan kaos, dan ada yang tidak suka menggunakan kaos. Ya, kemungkinan perbandingan 80-20. Kaos bisa dipakai semua kalangan, gender, dan usia. Bagi sebagian orang, kaos bisa menjadi pakaian nomor 2 karena selalu menjadi pakaian dalam. Sejarah mencatat, ternyata yang pertama kali menggunakan kaos yaitu Angkatan Laut di Amerika Serikat dan Inggris, yaitu pada abad ke-19 hingga awal abad 20. Mereka menggunakan pakaian dalam dan ditutup dengan baju militer. Meskipun merupakan pakaian kelas 2, bagi para penyuka kaos menunjukkan identitas diri yang sangat kuat, simpel dan nyaman jika menggunakan kaos yang dipakainya. Kaos itu simpel dan anti ribet. Dari awal lahirnya kaos bentuknya simpel dan tidak terlalu berubah yang signifikan. Hanya ada perubahan di bentuk leher. Ada yang berkerah, ada yang juga V-neck, serta perubahan di lengan. Ada yang lengan pendek, lengan panjang, 3/4, hingga yang tanpa lengan. Kalau orang Cina bilang itu kutang. Kaos bisa dipakai aktivitas apa saja dan tidak bikin ribet. Bisa pakai bermain, bekerja, pergi ke kampus, olahraga, nongkrong sama teman-teman, apalagi sama keluarga tercinta kalian. Superman aja pakai kaos, sampai dia pakai ukurannya S. Saya juga heran, kok bisa Superman pakai S ya? Jadi banget tuh orang. Nito Apparel mengusung konsep pakaian atau kaos yang dapat memberikan informasi atas produk dan kepemilikan dari pakaian tersebut. Nito merupakan singkatan dari New Inspiration for You, di mana kita menyajikan suatu hal baru dan beda yang dapat memberikan inspirasi bagi semua orang agar tetap semangat dan termotivasi dalam menjalani hidup. Moto Nito Apparel sangat simpel, yaitu dengan kaos kita bisa menghargai orang lain. Setiap pakaian atau kaos Nito Apparel yang diproduksi mempunyai barcode unik tersendiri, yaitu SN, serial number. Barcode unik ini tidak akan dimiliki atau sama dari setiap piece pakaian atau kaos yang diproduksi. Barcode unik yang ada di pakaian atau kaos menjelaskan kode produksi, tanggal produksi, kode desain, warna, ukuran, dan bahan. Setiap desain pakaian atau kaos tidak diproduksi banyak, yaitu bersifat limited edition. Misalkan produk pakaian atau kaos bertema Holiday 2024. Kita akan mengeluarkan beberapa desain berdasarkan tema yang ada. Kemudian kita akan produksi pakaian atau kaos dari setiap desain tema dengan limit 10 per piece, tiap desain, size atau warna. Pembeli bisa mendaftarkan diri sebagai member dengan menggunakan email atau nomor telepon yang masih aktif. Setelah menjadi member, pembeli bisa mengupload struk transaksi pembelian dan scan barcode pakaian yang dibeli. Produk pakaian atau kaos yang sudah dibeli dan diupload oleh pembeli dan terverifikasi oleh admin Nito Apparel tidak akan bisa diupload lagi oleh pihak lain, kecuali pembeli ingin mengalihkan data ke user lain atas persetujuan dari pembeli yang bersangkutan. Tim Nito Apparel terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri
Pugu Tonoputro sebagai CEO, kemudian Udin sebagai CTO, dan saya juga merangkap sebagai CCO. Bisnis model di Nito Apparel yaitu ada 4. Pertama, customer segment, yaitu kita target pasar yang dipasarkan untuk semua kalangan, baik wanita, pria, untuk usia 12 hingga 64 tahun. Kemudian value proposition, proporsi nilai konsumen. Pakaian atau kaos Nito Apparel mempunyai keunggulan sesuatu yang unik dibandingkan dengan pakaian atau kaos brand lain, di mana setiap piece pakaian atau kaos mempunyai barcode unik tersendiri, dan pembeli bisa tersinkronisasi dengan pakaian atau kaos yang dibeli melalui proses upload data pembelian secara mandiri atau otomatis. Kemudian channel, strategi penjual melalui offline store, online store, iklan di media sosial, website, hingga ikut event atau pameran produk. Kemudian customer relationship, dengan menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen sehingga pelanggan tidak mudah berpaling ke lain hati, yaitu mengutamakan pelayanan yang baik bisa melalui customer service, live chat, atau pendekatan media sosial satu sama lain. Revenue stream ada 2, yaitu transaction revenue dan recurring revenue. Transaction revenue, transaksi penjualan pakaian atau kaos dengan konsumen melalui offline store, online store, website, dan pameran produk. Kemudian untuk recurring revenue, membangun customer loyalty dengan promo produk seperti memberikan potongan harga spesial buat member lama atau baru, seperti buy one get one, buy two get one, buy two get two order. Untuk memaksimalkan pendapatan, Nito Apparel memanfaatkan pemilihan bahan baku yang bagus, proses produksi yang efisien dan efektif, hingga sumber daya manusia yang berkualitas dan baik. Financial statement, proyeksi tentang keuangan. Harapannya setiap tahun ada peningkatan pendapatan setiap tahunnya 50 hingga 75%. Perkiraan dana yang dibutuhkan kisaran sekitar 300 hingga 500 juta rupiah. Pengalokasian dana untuk sewa tempat minimal 3 tahun, renovasi dan dekorasi, persediaan awal, peralatan dan perlengkapan, modal kerja, promosi dan pemasaran. Milestone, rencana dan target. Untuk tahun pertama, ingin membuat satu offline store, website, dan app store. Kemudian promosi pakaian atau kaos dengan mengikuti event atau pameran produk, iklan media sosial, dan website. Kemudian tahun ketiga ingin menambah satu offline store, boleh di dalam kota atau mungkin di luar kota. Kemudian setiap 4 bulan sekali diadakan event lelang pakaian atau kaos, dan hasil penjualan lelang untuk dana sosial. Target pertama, kenaikan margin 50 hingga 75% setiap tahun. Kenaikan member 60 sampai 65% setiap tahun. Kemudian kenaikan customer loyalty 40 sampai 60% tiap tahun. Oke. Sekian dari saya. Saya Buku TP dan saya siap bikin gebrakan. Salam diploma.